Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast yang fokusan gue juga. Diecast ya, ini diecast guys. Kali ini diecast bukan resin. Dan ini gue nge-review diecast yang openable parts guys, satunya. Openable parts. Dan gue bakal buktiin itu bisa dibuka atau enggak. Dan gue belinya segel guys. Apa itu? Diecastnya kalian penasaran? Ini dia guys. Street Booster LaFerrari warna merah yang F150 yang Aperta ya, kalau nggak salah. Aperta itu yang atapnya kebuka. Cuman gue nggak tahu nih. Bagi kalian yang tahu beda Aperta yang sama biasa, itu kalian kasih tahu aja. Kalau setahu gue itu Aperta itu yang cupnya bisa dibuka. Cupnya lagi. Atapnya bisa dibuka guys. Kalau cupnya bisa dibuka itu semuanya namanya openable part. Seperti itu guys. Oke? Gitu untuk diecastnya guys. Dan gue bakal ngebuka segelnya dulu. Dan ini gue belinya segel guys. Nih, kalau kalian lihat di bagian belakang, bagian depan juga sama. Dan ini kotaknya seperti ini guys. Dan ini nggak ada license dari Ferrari, jadi belum license dari Ferrarinya guys. Dan ini gue dapatnya segel guys. Oke, kita buka dulu segelnya guys untuk ngelihat diecastnya. Jadi gue belinya segel juga guys yang ini guys. Tapi gue belinya bukan PO, ini Radian. Nah, bagi kalian yang mau cari, kayaknya masih ada DPU-nya guys, yang Street Booster. Cuman nggak tahu udah rilis atau belum. Semoga aja udah rilis. Kalau udah rilis sih enak kayak gitu guys. Kalian tinggal beli Radian-nya aja. Buat yang telat-telat PO kayak gitu, kalian bisa tinggal beli Radian-nya aja guys, seperti itu. Jadi gue ini beli tinggal satu-satunya seperti itu guys. Makanya untungnya gue dapat seperti itu dan gue review buat kalian. Oke, ini deh guys diecast-nya. Dan kita dapat ini swap wheels-nya. Dan ini ada segelnya lagi di bagian dalam. Kita langsung keluarin dari kotaknya aja guys, seperti itu. Wow, keren. Detail banget sih kalau menurut gue, secara kasat mata ya. Dan ini ada segelnya guys. Gue buka dulu segelnya. Ini lumayan keren sih untuk diecast-nya guys. Dan bagi kalian yang penyuka diecast yang kayak gini guys, maksudnya yang dengan akrilik, kalian harus lem diecast kalian di bagian akriliknya guys. Karena ketika diecast-nya kalian nggak sadar dan itu kebuka kayak gitu dari akriliknya, itu diecast-nya bisa mematah guys, seperti itu. Dan kita coba buka ini untuk diecast-nya guys. Dan katanya yang openable part. Oh, ini masih ada itu guys, lemnya. Bagian sini ada lemnya. Jadi kita buka dulu lemnya. Ini di lem juga guys di bagian sini. Jadi kita harus buka dulu. Safety packing ya untuk Street Booster ini. Oke. Seperti ini guys. Jadi untuk cara ngebukanya, jadi dia ini dilem juga di bagian sininya guys. Nih kalau kalian lihat di bagian sininya ini dilem juga di bagian belakang ya, bagian Street Booster. Dan gua harus ngebuka ini dulu guys buat bisa ngebuka partnya ini, karena ini dilem guys sama diecast brandnya yaitu Street Booster. Agak susah ya, karena ini gue baru habis potong kuku guys, jadi susah buat ngebukanya. Kalau gue belum potong kuku masih bisa buat ngebukanya guys. Yang sebelah kanan tadi udah bisa sih, udah kebuka, tapi yang sebelah kiri ini ya rada susah. Nah seperti ini guys. Jadi kalau misalnya kalian beli diecast-nya, buka dulu lemnya. Nanti kalian bersihin untuk lemnya, baru kalian bisa buka partnya seperti ini guys. Wow, keren banget. Nah, ini yang hati-hati banget guys. Buka tutupnya ini yang hati-hati banget, karena ini ringkih banget sih kalau menurut gue. Oke, itu dia guys. Gue bakal buka base bawahnya dulu.
video buka base bawahnya gue bakal skip. Kita lanjut ketemu video dengan review mobilnya guys. Check it out. Oke guys, di depan kalian ini udah ada diecast-nya guys. Dan ini diecast dari Street Booster dengan castingan LaFerrari F150 ya guys, yang warna merah. Ini kalau menurut gue yang Aperta ya guys. Dan kalau kalian lihat di sini, diecast-nya non rolling ya. Diecast yang non rolling. Nah, dia rolling baru bisa ditekan guys. Dan ini gak bagus untuk apa ya? Fotografi, tapi yang kalau fotografi sama diorama ini bagus banget guys. Karena kalau misalnya dia rolling itu dia nggak bisa diatur guys untuk fotonya. Karena harus bener-bener rata tempatnya. Kalau ini nggak rata pun nggak apa-apa, bisa dipoto guys. Karena dia bisa menyesuaikan dan itu bannya nggak rolling seperti itu. Rata-rata sih seperti itu guys. Gunanya ketika bannya nggak rolling itu buat foto-foto guys. Seperti itu. Oke, ini dia diecast-nya. Gue cek tadi itu QC-nya aman sih, jadi nggak ada badge QC. Dan ini warna merahnya keren, Rosso Corsa. Dan ini lumayan bagus guys kalau menurut gue. Kita langsung aja review diecast-nya guys. Dari bagian depan seperti ini guys. Nah, ini yang hati-hati buat kalian guys yang mau pengen beli diecast ini. Ini untuk kaca depannya dengan wipernya itu gak nyatu guys. Maksudnya gak nyatu itu wipernya didetailin lagi guys. Jadi kalau misalnya kalian kalian beli diecast ini terus kalian gak sengaja kepegang, itu bisa lepas guys untuk wipernya. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, ini ada untuk mirrornya ya guys, atau kaca untuk ngelihat di bagian belakangnya. Dan kalau kalian lihat lagi di bagian kaca ini udah ada detailnya guys. Seperti itu. Dan bagian kaca ini itu ada wipernya. Dan untuk kap bagian depan seperti ini guys. Ini dilihatin untuk aerodinamika juga di bagian belakang. Nah, ini adalah cooler juga guys, cooler di bagian depan. Dengan untuk mesin yang bagian belakang, dengan memainkan angin yang masuk dari luar ini guys, ke dalam sini. Dibuatnya seperti ini guys. Dan kalau kalian lihat di bagian lampunya, ini ada kanan sama kiri seperti ini, terbuat dari mika. Dan ini ada logo Ferrari-nya di bagian sini guys. Logo Ferrari-nya itu di bagian sini guys. Nih, di bagian sini ada logo Ferrari-nya. Dan kalau kalian lihat bumper bagian depannya seperti ini. Ini ada sebelah kirinya ada karbon. Terus di bagian tengahnya ini ada catnya berwarna merah. Sebelah kanan juga karbon guys, seperti itu. Oke, kita lanjut bagian kanan. Kanan seperti ini guys. Ini seperti biasa, di bagian sebelah kanan ini ada wheelsnya atau bannya. Terus ini ada tulisan juga. Dan ini ada list warna merah semua guys. Dan ini ada logo Ferrari-nya. Dan ini ada spionnya. Spionnya ini keras banget guys. Dan bagian side skirtnya seperti ini berwarna hitam. Dan untuk buka pintunya dari sebelah sini guys. Ini ada untuk aerodinamikanya juga, untuk anginnya masuk seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat di bagian sebelah kanan ini ada tempat disc brake-nya guys. Nah, ini disc brake-nya berwarna merah. Dan ini ada swap wheels-nya guys. Di bagian sini ada swap wheels-nya. Ini wheels-nya yang harus kita susun dulu guys. Dan ini baru kita pasang ke bagian mobilnya guys. Gue nggak bakal masang atau swap wheels yang ini guys. Karena menurut gue swap wheels dengan selongsong itu ada ribet. Mending kita langsung pasang pakai dutak seperti itu guys. Dan itu lumayan keren sih kalau menurut gue ya. Nah, dan ini kanan sama kiri ini bukan den guys. Jadi ini gue kurang tahu juga ini guys. Tapi kanan sama kiri ada kayak gitu titik warna ini. Mungkin ini salah satu dari diecast-nya kali ya. Tapi nggak mungkin ya. Bagian sebelah kiri juga seperti ini guys nih. Atau memang bagian dari diecast-nya ya? Gue nggak tahu juga. Kita lanjut aja reviewnya. Di bagian sebelah kanan dulu. Bagian sebelah kanan ini ada tempat unsur isi bensinnya di bagian sini guys. Dan nggak kelihatan sama kamera karena dia nyatu sama bodinya seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini polos banget guys. Dan ini bisa buka seperti ini. Tuh,
kalian bisa lihat engine-nya di bagian belakang. Seperti itu guys. Dan kita lanjut bagian belakang. Bagian belakang seperti ini. Ini dia guys, ada tulisan LaFerrari. LaFerrari di bagian sini. LaFerrari, terus ini ada logo Ferrari-nya. Terus ada kanan sama kirinya ini ada untuk lampunya guys. Lampu bagian belakang dan exhaust-nya dari sini. Ada 2 kanan sama kiri, jadi ada 4 totalnya. Terus ini ada karbonnya di bagian belakang seperti ini. Terus ini ada diffusernya dari bagian bawah seperti itu guys. Dan bagi bumper bagian belakangnya seperti ini. Dan ini ada logo Ferrari-nya. Dan di bagian atas ini ada tulisan Ferrari guys. Dan ini ada kacanya di bagian atas. Dan di bagian atas ini ada karbonnya juga guys. Dan kelihatan banget karbonnya. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, ini ada interiornya guys. Interiornya bener-bener detail, berwarna merah. Terus di bagian setirnya ada logo Ferrari. Dan ini ada tempat untuk spion bagian tengahnya guys, untuk melihat bagian belakang. Seperti itu. Di bagian atas seperti itu guys. Di bagian belakang seperti ini. Dan kalau kalian lihat di kasat mata kanan sama kiri, itu ada tempat untuk isi bensinnya guys. Dan itu nyatu sama bodinya. Seperti itu. Dan gue baru paham kenapa dia dilem untuk diecast-nya. Karena bener-bener ringkih banget guys nih. Bener-bener ringkih banget untuk openable parts-nya ini. Jadi kalian harus jaga untuk openable parts-nya ini guys. Seperti itu. Openable parts. Openable diecast. Oke, ini yang bagian sebelah kiri yang gue bilang tadi guys. Yang ini bukan. Ini bekas lem. Dan yang ini guys, yang gue tunjuk ini sama dengan bagian kanan seperti itu guys. Dan ini kayak bagian dari diecast-nya dibuat seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat di bagian sebelah sini sama, ada wheels, ada spion, dan ada logo Ferrari di sini. Dan ini ada side skirtnya, terus ini ada tulisan ini. Dan kalau kalian lihat di sini juga ada, bisa ngelihat openable parts-nya dari sini guys, seperti itu. Dan satu lagi, kita lihat mesin dalamnya guys. Mesin di bagian dalamnya seperti ini guys. Nih, ini ada 2 logo Ferrari, 2 tulisan Ferrari di sini. Dan ini ada warna merah untuk mesinnya. Dan kalau kalian lihat di bagian dalam ini didetailin lagi sama street boosternya guys. Wih, keren banget sih kalau menurut gue. Untuk diecast yang harganya standar lah untuk diecast premium ya. Dan ini keren banget sih kalau menurut gue guys, untuk diecast ya. Dan kalau kalian lihat di interiornya seperti ini guys. Dan ini bener-bener detail. Dan hati-hati banget sama kacanya. Kaca spionnya maksudnya guys. Jadi kaca spion itu dalam diecast itu bagian yang paling rapuh. Jadi kalian harus jaga kacanya. Kaca mobilnya, baik kaca mobilnya itu maupun kaca spionnya guys. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah seperti ini guys, polos-polos saja bagian bawah. Ini ada bannya bagian belakang sama depan. Itu flip-flop, bagian belakang ini lebih gede daripada bagian depan guys. Dan ada bautnya bagian sebelah kanan sama kiri. Dan kalau kalian lihat ini didetailin lagi di bagian bawahnya guys, sama street boosternya. Oke, di bagian bawah seperti itu guys. Dan openable parts-nya udah kita lihat tadi. Dan ini untuk mobilnya seperti itu guys, penampakannya. Dan untuk street booster ini ada satu castingan juga, yang wheelsnya warna hitam. Itu yang Ferrari Aperta sama yang biasa, yang original. Dan itu lumayan keren juga guys. Bagi kalian yang mau beli ya silakan aja guys. Coba kalian cari di Facebook atau di marketplace. Siapa tahu masih ada yang jual. Seperti itu guys. Oke, itu aja review singkat dari gue guys. Secara keseluruhan diecast ini gue nilai 9,6. Lumayan keren untuk satu diecast premium. Dan lumayan detail kalau menurut gue. Tapi kurangnya di bagian bawah sama banyak nggak rolling guys. Seperti itu. Oke, itu aja guys dari gue, dari 97 Studios. Gue dari 97 Studios pamit. Kita lanjut ke video displaynya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Check it out.